Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 8 Februari tahun 2025. Kita percaya bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini, menikmati pagi yang indah saat ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu, berkat-Mu, itulah yang nyata di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan siap untuk melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami di hari ini. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, berkatilah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Hakim-Hakim 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Otniel. Orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Rusyam, Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam, Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan dan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu dipulihkan dalam pertobatan. Dipulihkan dalam pertobatan. Apakah Anda pernah merasa seperti terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan yang berulang? Mungkin Anda berjanji kepada Tuhan untuk berubah, tetapi akhirnya kembali pada pola yang sama juga. Inilah yang dialami bangsa Israel dalam perikop ini, yang dimana diperlihatkan bangsa Israel yang melupakan Tuhan setelah mengalami masa damai. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal dan Asyerah, dewa-dewa bangsa Kanaan. Sebuah cerminan sikap yang tidak tahu mengucap syukur dan lupa diri. Seperti Israel, kita pun bisa terjebak dalam penyembahan berhala masa kini. Hari ini berhala mungkin tidak lagi berupa patung, tetapi bisa berbentuk ambisi karir, kekayaan, teknologi, atau hiburan. Ketika kita menggantikan Tuhan dalam hal-hal ini, kita sebenarnya sedang melupakan Tuhan, sama seperti yang dilakukan Israel. Dunia menawarkan banyak hal yang terlihat menarik dan memberikan kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kita ke dalam kehampaan. Namun, ada kabar baik. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam penyesalan, Tuhan membangkitkan Otniel sebagai penyelamat mereka. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang selalu siap memulihkan ketika kita bertobat.
Roh Tuhan turun atas penindasan. Di sini kita melihat bahwa pertobatan bukan sekedar meminta maaf, tetapi mengakui dosa kita dan kembali ke jalan Tuhan. Sehingga kita selalu setia untuk terus memuliakan Tuhan, yang kemudian hal itu akan memulihkan kita. Yesus Kristus Sang Penyelamat telah datang untuk membawa kebebasan dan pemulihan dari perbudakan dosa. Ketika kita berseru kepadanya dengan hati yang hancur, Dia mendengarkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, memulihkan kita, dan memimpin kita dalam kehidupan yang baru. Tuhan tidak pernah menutup telinganya ketika kita datang berseru dengan hati yang tulus. Pertobatan bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi juga perubahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita ini membutuhkannya lebih dari apapun. Mintalah Roh Kudus untuk menganugerahkan kesadaran dan kekuatan kepada kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu begitu nyata, hingga sampai saat ini kami rasakan. Firman-Mu telah kami baca, telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus mulai yang memampukan kami, menolong kami, untuk dapat mewujudkan firman-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing, tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang menuntun kami, menopang kami, sehingga dalam kami menjalani hari-hari kami, tanggung jawab kami, semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, tuntunlah mereka, sehingga mereka boleh terus menjalani hari-hari mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, aktivitas mereka, dengan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Tamlan Rea. Keberadaan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan, pertumbuhan, seluruh hari-hari mereka. Kami percaya Engkaulah yang menyertai mereka, menyatakan cinta kasih-Mu, memberkati mereka, sehingga hari-hari mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami, yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memulihkan mereka, campur tangan dalam setiap proses pemulihan mereka, proses pengobatan mereka, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh pulih sempurna dan boleh melanjutkan aktivitas mereka, dan tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang dilanda duka cita, kami juga berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, menyatakan cinta kasih Tuhan, menopang mereka, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita mereka, tetapi mereka boleh terus merasakan ada Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati, dan mereka terus memandang Tuhan di dalam duka cita yang mereka lalui. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami percaya dalam hari tua mereka, masa tua mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberkati, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka, mereka boleh terus merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap pelayan-Mu,
kami dalam melakukan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau membimbing kami, menolong kami, memampukan kami, sehingga kami dapat melayani di tengah-tengah jemaat-Mu dan percaya pelayanan kami itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 8 Februari 2025. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita melakukan dosa, datanglah kepadanya dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.